Shalom saudara. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini. Ya semua itu karena anugerah Tuhan. Ya. Saya melihat saudara semua sehat hari ini ya. Senyumnya renyah seperti apa ya, keripik singkong yang baru digoreng. Puji Tuhan, itu semua karena berkat Allah ya. Ya. Selamat datang kembali Nyama, 2 tahun kita pisah Nyama ya. Nyama coba berdiri sebentar biar dikenal dulu. Nah ini ya, Nyama ya. Udah 2 tahun kita gak ketemu ya karena pandemi ya. Puji Tuhan Nyama bisa ibadah kembali sekarang ya. Tuhan memberkati semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi hari ini kita belum bisa menggunakan layar kita karena LCD kita belum selesai saudara ya. Mudah-mudahan minggu depan barangnya sudah ada, toolsnya sudah ada, dan kita bisa pakai LCD kita lagi. Amin. Oke. Memang di Sumbawa mungkin karena kabupaten kecil belum begitu lengkap, jadi harus pesan dulu ke kota lain seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Saya melihat saudara semua bersukacita pagi. Amin. Coba lihat dulu kiri kanan, nggak perlu salam, tapi lihat ya, kamu sukacita kan? Ya. Begitu saudara. Ini minggu pertama di bulan Desember. Ya, dan saya pengen berkhotbah menyerempet tema-tema Natal begitu ya kan, supaya afdol kan. Masa Desember kan khotbahnya nggak Natal gitu kan. Jadi saudara-saudara, saya mengajak kita pagi ini membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius saudara. Ya. Injil Matius kita baca pasal 1. Nah, saya pengen fokuskan ke satu ayat saja pagi ini. Injil Matius pasal yang pertama kita baca ayat 23. Injil Matius pasal 1 kita baca ayat 23. Sudah dapat ya? Ini satu ayat dan saya akan bacakan buat kita semua pagi ini. Demikian firman Allah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah saudara-saudara, saya mau membahas secara khusus bagaimana Allah ya di dalam rancangannya yang sempurna tentunya. Nah, ketika dia memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan di dalam praktek waktu dia memberikan Yesus sebagai bayi, bersamaan dengan itu Tuhan memberikan satu janji yang sampai hari ini kita bisa nikmati. Nah, janji itu adalah penyertaan Tuhan. Ya. Jadi pada waktu Yesus dinubuatkan untuk lahir ke dunia melalui anak darah Maria, saudara-saudara, bersamaan dengan janji kelahiran Yesus, Bapa di surga juga memberikan janji penyertaan yang nantinya akan ya dialami oleh setiap orang percaya. Bahkan firman Allah berkata, aku akan menyertai engkau bahkan sampai kepada kesudahan zaman, saudara. Jadi saudara-saudara, penyertaan Allah itu telah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus nanti kita alami sampai kita mati atau sampai Tuhan menjemput kita untuk kali kedua. Amin saudara. Jadi kalau Tuhan yang menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan? Betul? Ya, ada teks atau nats di Alkitab ya. Jika Allah di pihak kita, apa kelanjutannya? Siapa yang akan melawan kita? Itu tidak berarti saudara nanti patah tengang lalu pergi ke sketeng. Allah di pihakku, ayo maju, siapa yang melawan? Bukan, ya. Ini bukan bicara soal itu. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Artinya kalau Allah beserta kita, semua otoritas di luar Allah tidak akan berdampak buat kita. Amin. Amin. Yang akan berdampak, saudara. Oke. Immanuel. Saya akan kembali kepada satu kata, Immanuel. Ya, Immanuel, saudara.
Kata Immanuel ini secara umum diterjemahkan sebagai Allah menyertai kami atau Allah menyertai kita. Sebenarnya kata Immanuel ini di dalam seluruh perjanjian lama itu hanya muncul 2 kali di kitab Yesaya. Lainnya 3. Lainnya konsepnya sama. Ya, mulai dari kitab Kejadian itu ada muncul tetapi kata Allah menyertai. Tetapi kata Immanuel ini sendiri hanya 2 kali muncul di dalam kitab Yesaya, saudara-saudara. Nah, perlu saya jelaskan kenapa kitab Yesaya menuliskan kata Immanuel ini. Konteksnya waktu itu adalah bangsa Yehuda atau Israel Selatan, ya waktu itu rajanya Ahas. Mereka diancam oleh 2 kerajaan yang sangat besar waktu itu. Kalau saudara belajar Alkitab, ya, maka waktu Salomo mati dan kerajaan terbelah, maka 2 suku itu menjadi Israel Selatan atau yang disebut Yehuda, dan 10 suku itu menjadi Israel Utara atau lebih dikenal sebagai Efraim. Nah, jadi 2 suku lawan 10 suku, saudara. Waktu itu Yehuda yang hanya terdiri dari 2 suku itu diancam akan dihancurkan oleh Efraim yang terdiri dari 10 suku, dan Efraim dibantu oleh Raja Aram, saudara-saudara. Jadi saudara bisa bayangkan betapa takutnya Ahas, ya. Saudara bisa bayangkan betapa khawatirnya dia. Mana Ahas waktu itu bukan raja yang baik lagi. Ahas waktu itu adalah raja yang tidak baik di hadapan Allah. Untungnya Tuhan mengutus Yesaya menghadapi untuk menasehati, memberikan masukan-masukan kepada Ahas. Tetapi secara manusia, saudara-saudara, ya, kelompok kecil Yehuda diancam oleh kelompok besar Efraim, ditambah lagi Raja Aram bersekutu dengan Efraim. Siapa yang tidak takut? Betul? Betul? Anak saya cita-citanya jadi dokter, Pak. Tapi Bapak tahu kan penghasilan saya seberapa? Takut nggak? Takut nggak? Jujur aja, takut nggak? Takut. Dokternya di mana, Pak? Mintanya di UGM. Waduh, dokter sekarang, saudara, pendaftaran saja itu udah membuat merinding orang-orang yang nggak punya, betul nggak? Ya kan? Bagaimana ini, Pak? Takut nggak? Takut. Ya, waduh, Pak. Ya, badan saya udah lemah, kayak mama saya setiap kali nelpon, tulang-tulangku udah nyeri. Mama berapa umurnya sekarang? Saya panjang berapa, saya nggak tahu. 71. Mama masih awet muda, tulang-tulang kok nyeri. Artinya saudara-saudara, ketakutan di dalam kehidupan orang percaya itu adalah sesuatu yang nyata, betul? Betul? Apa yang saudara takutkan hari ini? Jujur saja. Jujur saja. Jujur saja. Ada? Ada? Saya ada yang saya takutkan, jujur saja. Ya kan? Tetapi saudara-saudara, kembali kepada apa yang mau kita bahas pagi ini, Natal mengingatkan kita kembali bahwa Yesus tidak hanya dilahirkan menjadi seorang manusia yang nantinya menebus hidup kita, tetapi ketika Yesus nanti dilahirkan oleh anak darah Maria melalui kehendak Allah, berbarengan dengan kelahiran Yesus, Bapa menjanjikan penyertaan sampai di akhir zaman. Amin. Amin. Ketakutan kita itu manusiawi, tetapi kita hidup sebagai manusia yang ilahi. Amin. Kita manusia, tetapi ada campur tangan ilahi di dalam hidup kita. Artinya apa? Ketakutan kita tidak boleh menetap lama-lama di dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya Tuhan di dalam Matius 6 mengatakan, jangan kamu khawatir. Ya, di dalam kitab Filipi Paulus berkata, ya, janganlah kamu khawatir, nyatakanlah segala hal yang kamu inginkan kepada Allah di dalam doa dan pengucapan
Artinya apa, saudara-saudara? Manusia memang secara natural, secara alami memiliki rasa takut terhadap hal-hal tertentu dalam hidupnya. Tetapi Tuhan sudah membuat manusia itu berbeda. Ketika Dia melahirkan Yesus, Tuhan juga memberikan janji penyertaan. Waktu Raja Ahas mendengar Efraim mau sembuh, Aram mau sembuh, dia ketakutan. Lalu Yesaya bilang, Ahas, kenapa lu takut? Gini Yesaya, oke, Tuhan bicara sama saya, kata Yesaya. Aku akan memberikan sebuah tanda bahwa kamu akan dibebaskan. Kalau saudara nanti baca kitab Yesaya, seorang anak darah akan melahirkan seorang anak, dan anak itu akan dinamakan Immanuel. Di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Saudara-saudara, nah itulah konteks munculnya nama Immanuel. Artinya apa? Munculnya nama Immanuel pertama kali ya, ada di dalam suasana di mana Allah melihat Ahas takut. Walaupun Ahas ini raja yang nakal, bandel ya, tetapi Tuhan memakai Yesaya, lalu berkata, Yesaya, beritahukan kepada Ahas, aku akan memberikan tanda bahwa kerajaannya tidak akan hancur. Aku akan memberikan tanda bahwa aku akan menolong dia, Yesaya. Apa tandanya Tuhan? Seorang anak darah akan lahir, dan dia akan menamakan itu Immanuel. Jadi itu konteks pertama kali nama Immanuel itu muncul. Ya, nama Immanuel itu muncul. Nah, sebelum kita masuk membahas ini lebih jauh, di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, saya meneliti kemarin, ya, sebenarnya kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Di dalam perjanjian lama, kata atau frasa Allah menyertai. Nah ini kan kata Immanuel ya. Arti kata Immanuel kan Allah menyertai. Ya, memang hanya 2 kali di dalam perjanjian lama muncul kata Immanuel, tetapi kata Allah menyertai itu muncul banyak kali. Dan itu terhubung dengan tokoh seperti Abraham, Ishak, Yakub. Ya, di sini saya catat Musa, Yosua, para keturunan Yusuf, para hakim, Samuel, Saul, Daud, Salomo, Asa, Yosafat, dan Hizkia. Asa, Yosafat, Hizkia itu 3 raja Yehuda yang dikenal sangat cinta Tuhan, sangat taat kepada Tuhan. Nah, kepada tokoh-tokoh ini Allah seringkali berkata, aku akan menyertai engkau. Ya, kepada Abraham Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Kepada Musa, waktu Musa ditekan oleh bangsa Israel, Musa mau dilempari batu, ya, karena Musa menghimbau bangsa Israel untuk mengikut perintah Tuhan. Dan Musa bertanya, kalau bangsa yang tegak tengkuk ini nanti tanya, siapa namamu? Lalu Allah bilang, sebut saja, aku adalah aku. Asher Ehye. Dia adalah dia, itu artinya sebenarnya. Artinya, tapi sebelum Allah mengatakan itu, Allah terlebih dahulu menyatakan penyertaannya kepada Musa, supaya Musa tidak takut. Ya. Kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku akan menyertai kau seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Ya. Jadi di dalam sepanjang perjanjian lama, kata Allah menyertai bertaburan, saudara-saudara. Kalau kita kutipin satu-satu ya, seperti puzzle gitu ya. Kita lihat, ini ada nih Allah menyertai. Nah inilah yang kita dapat. Tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, Yusuf, Hakim, Samuel, Saul, Daud, Salomo, Asa, Yosafat, dan Hizkia. Kepada mereka Allah berbicara bahwa aku akan menyertai engkau. Saya yakin ketika Yesus lahir dan dia diberikan nama Immanuel, di dalam benak Allah Bapa. Ini bayangan saya. Saya coba berimajinasi. Di dalam benak Allah Bapa di sorga, dia mungkin berkata, ya, Yesus inilah yang akan mewakili penyertaanku kepada seluruh umat
seperti aku menyertai Abraham, Ishak, Yakub, Samuel, Musa, Joshua, dan sebagainya. Saudara-saudara, jadi konsep Immanuel ini adalah konsep besar yang dirancang oleh Allah sendiri ketika Ia ingin berhubungan dengan umatnya. Dalam konteks umatnya memerlukan pertolongan. Amin, saudara. Sekali lagi saya bilang, ini penting untuk kita tahu. Immanuel adalah sebuah konsep besar yang dirancang oleh Bapa di surga. Ya, ketika Dia ingin berhubungan dengan umatnya, di dalam konteks bahwa umatnya memerlukan pertolongan, maka Dia datang sebagai seorang Immanuel, yaitu bahwa Allah menyertai kita semua. Kalau sudah begini, habis khotbah nanti pulang semua pada senyum kan? Amin. Udah gak ada lagi tuh. Aduh, anakku bisa sekolah gak ya? Bisa kuliah gak ya? Gak ada lagi. Tapi yang ada apa? Memang berat, memang tidak mudah, tapi Allah menyertai saya. Amin. Amin. Ya. Masalah ada, it's okay. Memang ini berat. Jangan bilang kalau engkau punya masalah. Masalah itu ringan. Nggak ada masalah yang ringan, saudara. Masalah menjadi ringan kalau kita membuatnya ringan, betul? Saudara disulam bisa jadi masalah nasional, betul nggak? Kalau saudara membuatnya jadi masalah, betul nggak? Disulam nih, marah tendang panci, kan masalah nasional, rumah tangga. Betul? Hanya bisu. Tapi walaupun saudara sakitnya agak besar, tapi kalau saudara bilang, saya memang sakit, tapi Tuhan menyertai saya. Saudara senyum, saudara berdoa, saudara berusaha ke dokter dan sebagainya, rumah aman. Betul? Artinya masalah besar atau tidak itu tergantung siapa? Kita. Tergantung kita, tergantung bagaimana kita memahami masalah terkait dengan Allah. Betul? Kalau kita punya pemahaman yang tepat antara masalah terkait dengan Allah, saya yakin kita tidak akan menjadi orang Kristen yang kacau. Betul? Siapa di dunia ini yang tidak punya masalah? Ada? Wiro Sableng aja punya masalah. Kenapa saya ambil contoh Wiro Sableng? Wiro Sableng itu pendekar 212 itu gendeng gurunya saudara. Itu pendekar paling santai, betul nggak? Betul nggak? Pendekar yang sering ketawa, dia juga punya masalah. Betul? Charlie Chaplin, siapa yang kenal Charlie Chaplin? Kalau di Indonesia itu kayak ini loh, yang kumisnya sedikit di sini tuh, di Indonesia Gogong. Ya Gogong pendiri Charlie Chaplin sebenarnya, ya, karena yang pertama ada Charlie Chaplin. Dia terkenal dengan pelawak tanpa suara, bukan tanpa masalah, tanpa suara. Dia punya film tuh gak ada suara. Seperti apa? Seperti pantomim cepet gitu. Satu kali dia menulis, dia bilang apa, saudara? Saya senang tatkala hujan deras datang, karena saya bisa menangis di tengah-tengahnya tanpa diketahui orang lain. Saudara-saudara, Charlie Chaplin yang menghibur begitu banyak orang di dunia punya masalah. Betul? Nah ini saudara lihat pelawak-pelawak kita, berapa orang yang rumah tangganya rusak? Ada? Ada? Padahal kalau dia melawak kita, lucu betul orang itu lah. Mungkin di rumah dia nggak selucu itu, karena dia punya masalah. Tetapi sekali lagi, besar atau menjadi kecil sebuah masalah itu tergantung saya. Tergantung bagaimana saya merelasikan atau menghubungkan masalah itu dengan Allah. Amin. Kalau saya percaya Allah menyertai saya, masalah sebesar apapun itu bisa terselesaikan dengan benar. Amin. Haleluya. Saya sekali lagi tidak bilang bahwa masalah itu gampang dan kecil, bukan. Kita harus akui bahwa ada masalah-masalah tertentu yang harus menyita pikiran kita, bahkan sampai membuat berat badan kita turun. Itu kadang ada. Tetapi sekali lagi,
selama kita mampu melihat hubungan yang benar antara masalah dengan Allah. Hubungan apa itu? Bahwa Allah pernah berkata Dia akan menyertai kita. Maka saya yakin kita bisa menghadapi masalah dengan benar. Amin. Orang Kristen tidak pernah boleh lari dari masalah. Orang Kristen harus selalu menghadapi masalah, tetapi menghadapinya dengan cara yang benar, saudara. Ya. Nah, kalau kita membahas tentang kata Immanuel dalam Perjanjian Lama, itu banyak yang bisa kita pelajari. Banyak sekali. Sebenarnya saya sudah mencantumkan di sini, saudara. Tetapi saya skip saja. Saya mau langsung lompat ke Perjanjian Baru ini, saudara. Ya. Nah, sekali lagi, konteks di mana Allah menyebutkan kata Immanuel di dalam kitab Yesaya adalah konteks pertolongan. Konteks pertolongan. Pertama kali. Nah, rupanya pada waktu Yesus dinubuatkan akan lahir dari seorang anak darah Maria, maka Bapa juga menyertai kelahiran itu dengan janji yang sudah Dia berikan kepada tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Dia ambil itu kata Immanuel, lalu Dia sematkan kepada Yesus. Dan kita perlu tahu, ya, kita perlu tahu bahwa kata Immanuel sekali lagi itu diberikan kepada Yesus karena Yesus akan melakukan tindakan penyertaan. Bahwa Yesus akan melakukan tindakan pendampingan, bahwa Yesus akan melakukan tindakan advokasi, bahwa Yesus akan melakukan tindakan penyertaan kepada orang-orang yang percaya. Makanya diberikan nama Immanuel. Saya punya satu buku yang diberikan oleh salah satu percetakan karena saya tergabung di dalam anggota book review bagi salah satu percetakan Kristen di Malang. Jadi saya diberikan satu buku itu untuk dibaca, 100 nama Allah di dalam Alkitab. Ya, dan itu luar biasa, saudara. Ya, suatu hari nanti kalau sudah terbit, saudara boleh beli karena akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebelum diterjemahkan, sebelum dicetak, mereka minta pendapat beberapa orang. Saya memberikan pendapat itu bagus sekali, ya. Immanuel, Allah menyertai saya, Allah menyertai saudara, Allah mendampingi kita, Allah memberikan janji penyertaan. Dia tidak pernah berdusta. Bahkan nanti setelah Dia naik ke surga, di dalam Yohanes pasal 14, Dia tidak meninggalkan kita seperti seorang yatim piatu, kata Alkitab. Oleh karena itu, Dia memberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus kepada kita. Roh itulah yang akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang pernah Yesus katakan kepada kita. Supaya apa? Ayat 26 dan 27 dikatakan, supaya jangan gelisah dan jangan gentar hati. Amin. Sebagai ganti gelisah dan gentar, firman Tuhan berkata apa? Supaya damai sejahtera yang daripada Allah itu kita miliki. Amin, saudara. Nanti saudara bisa baca Yohanes 14 26 dan 27. Bila perlu mulai baca ayat 11 tentang janji tentang menghibur. Ya, nah, itu Immanuel. Karena arti kata Immanuel itu sama dengan arti kata Roh Kudus, Parakletos. Parakaleo, seseorang yang dipanggil di samping saya. Ya, parakaleo, seorang yang dipanggil di samping saya untuk ngapain? Untuk gandeng saya, untuk peluk saya, untuk ngajari saya, untuk membela saya, untuk mengingatkan saya. Itulah fungsi parakletos dan tugas parakletos dalam hidup kita. Dan konsep parakletos itu berasal dari konsep penyertaan Allah yang Immanuel tadi. Amin. Kembali ke hal praktis. Kalau demikian, apakah kita masih takut menghadapi masalah dalam hidup kita? Saudara, lihatnya kok ke lantai. Lantai itu ukurannya 40 kali 40.
Apakah saudara masih takut menghadapi masalah dalam hidupmu? Tidak ya. Masalah boleh datang dalam hidup kita? Boleh. Ya. Kalau masalah datang, apa yang kita lakukan? Menghadapi sebaik mungkin. Ingat ya, kekristenan ya terbuka terhadap jalan keluar terhadap masalah itu dari semua bidang ilmu. Saya selalu bilang, untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam hidup kita, saya tidak cukup berkata bahwa Allah menyertai kita. Saya tidak cukup berkata berdoa saja. Kita harus memakai semua disiplin ilmu dalam hidup kita. Betul? Seperti apa? Ilmu sosial kita pakai. Ya, apalagi peribahasa kadang-kadang kita bisa pakai untuk memecahkan masalah. Betul? Ilmu apa? Ilmu politik pun kita bisa pakai dalam memecahkan masalah. Semua bidang ilmu kita bisa pakai. Artinya apa? Ketika kita memiliki masalah, Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Tetapi ingat, hal yang paling utama yang membuat masalah itu akan selesai karena adanya campur tangan Tuhan dalam penyelesaian masalah. Betul? Nah, itulah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, di dalam seluruh perjanjian baru, ya, ada 3 konsep utama ketika kita bicara tentang Immanuel. Yang pertama, saudara, penyertaan Allah itu terjadi di dalam diri Yesus secara manusia. Waktu Yesus menjadi manusia, ya, Dia berkata bahwa Dia akan menyertai murid-muridnya. Betul? Di dalam Yohanes 3 ayat 2, ya, di dalam Yohanes 8 ayat 29, Dia meyakinkan murid-muridnya. Seperti Bapa menyertai Dia, maka Dia akan menyertai murid-muridnya. Waktu Dia berdoa di dalam Yohanes pasal 17, Dia berkata, aku ingin supaya mereka tetap ada bersamaku seperti aku bersama dengan engkau. Penyertaan juga? Penyertaan, saudara. Dan pada puncaknya waktu Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berkata apa, saudara, di dalam Matius pasal 20. Tetapi pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid, baptislah, ajarlah, dan ingat, ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itu puncak dari janji Yesus pada waktu Yesus menjadi manusia. Lalu Yesus naik ke sorga. Nah, apakah waktu Yesus naik ke sorga Dia tidak menyertai kita lagi? Dia tetap menyertai kita. Dia tetap menyertai gerejanya. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, ya, di Injil Yohanes dulu, itu yang tadi saya bahas. Yohanes 14 ayat 26 itu. Ya, di ayat 16 dia menjanjikan penghibur. Di ayat 26 dan 27 dia menjanjikan bahwa Dia akan mengajari, mengingatkan kita supaya tidak gentar dan tidak gelisah kita. Dan sebagai ganti gentar dan gelisah, kita memperoleh damai sejahtera, saudara. Di dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 18, gereja bersaksi bahwa Yesus tetap menyertai mereka secara roh. Yaitu pekerjaan Roh Kudus tadi. Waktu Petrus ditangkap, dirantai dalam penjara, apa yang terjadi? Petrus dilepaskan oleh seorang malaikat Allah. Jadi itu pernah saya bahas di dalam studi kakak saya. Waktu malaikat Allah menampar Herodes, Herodes penjarakan Petrus, saudara. Karena Herodes menyombongkan diri, menerima penyembahan dari manusia, malaikat menampar. Ya. Di dalam kitab-kitab perjanjian baru seperti Roma, Filipi, 2 Tesalonika, di situ digambarkan yang menyertai gerejanya adalah damai sejahtera. Saudara pernah baca ayatnya? Kiranya damai sejahtera Allah menyertai. Amin. Nah, kalau kita disertai damai sejahtera, apalagi yang kita bingungkan, betul lah? Harusnya setiap hari hidup kita ini penuh dengan dangdutan bu, dangdutan rohani maksud saya. Kenapa begitu? Karena kita penuh dengan damai
sejahtera. Buruk benar tapi terakhirnya. Ya. Kita penuh dengan damai sejahtera. Mana ada orang yang damai sejahtera mukanya untung kayak pepaya California? Betul nggak? Saudara pernah lihat pepaya California? Pepaya California itu lonjong, saudara. Lonjong. Ya. Nah kalau kita utuh, muka kita lonjong kayak pepaya. Ada orang penuh damai sejahtera begitu? Mana ada orang damai sejahtera, saudara-saudara? Apa bibirnya? Apa ini? Cekung ya? Cekung, betul? Coba saudara buka handphone nanti di rumah, pakai emoticon, ya. Kalau saudara senyum, emoticon yang mana? Yang begini atau yang begini? Hah? Yang kedua kan? Mana ada saudara? Hahaha. Enggak ada. Ya kan? Nah, jadi kalau orang penuh dengan damai sejahtera, hidupnya terkontrol. Loh, serius ya? Hidupnya terkontrol. Dalam hal apa sih terkontrol? Ya dalam semua hal. Dia tidak gampang marah seperti saya. Kenapa ini? Saudara, saya beritahu ya, ibu-ibu ini yang batu-batu ini adalah ibu-ibu yang pernah saya marahin. Jadi mereka kenapa terkontrol? Emosinya terkontrol. Betul nggak? Minggu yang lalu kan tenar tuh, seorang wanita di bandara berkelahi dengan anggota DPR. Siapa itu? Arteria Dahlan. Katanya sih, karena giginya sakit. Jadi lagunya Maggie Z itu salah. Maggie Z bilang lebih baik sakit gigi ketimbang sakit hati. Si perempuan itu bilang karena giginya sakit. Akhirnya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Jadi dia maki-maki punya Arteria Dahlan. Dia ancam-ancam saudara-saudara. Ini menunjukkan emosi yang tidak stabil. Bahkan dia ancam. Awas, saya datangkan apa bintang? Bintang 3. Bintang 3. Ternyata setelah diselidiki, di kantongnya banyak bintang 7. Karena dia sedang penting. Kau bintang 7 kan? Buyar itu. Emosi tidak terkontrol. Ya. Banyak contoh orang-orang di luar sana di mana emosi mereka tidak terkontrol. Allah tidak ingin melihat orang percaya emosinya tidak terkontrol. Amin. Allah ingin melihat kita semakin hari semakin stabil dalam segala sesuatu. Haleluya. Dan Allah tidak sekedar ingin melihat kita stabil, tapi Dia kasih kita bantuan untuk kita stabil. Apa itu? Damai sejahtera. Kenapa kita diberikan damai sejahtera yang menyertai? Karena Dia sudah berjanji, Immanuel. Makanya di Alkitab itu banyak, hendaklah damai sejahtera dari Allah, dari Kristus menyertai engkau. Itu bukan salam ecek-ecek, saudara-saudara. Itu bukan salam abang-abang. Itu salam yang penuh dengan makna. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yesus pada waktu dijadi manusia Dia menyertai kita. Setelah Dia naik ke sorga, Dia menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dan selama-lamanya, selama-lamanya Dia akan menyertai kita. Amin, saudara. Amin. Dia akan menyertai. Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa. Percaya jugalah kepada kata Yesus. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tapi jangan bayangkan tuh ada kos-kosan atau apa ya. Karena ada pendeta yang mengajarkan di surga nanti itu kita dapat kapling.
Saudara yang ada yang memberi katanya kampingannya di pinggir kota. Ya, itu ajaran yang benar. Memang surga itu digambarkan seperti tempat tinggal, karena dengan bahasa apa lagi supaya manusia mengerti, betul lah? Iya kan? Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Firman Allah berkata, jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Ya, tetapi kira-kira begini, ya saya paraphrase kalimat itu. Aku ingin di mana aku berada secara kekal, aku ingin kamu pun berada di sana secara kekal. Itu saya paraphrase, tidak tepat saya itu. Saya dengan bahasa saya sendiri kira-kira begitu. Artinya apa saudara? Tuhan tidak ingin menyertai kita hanya di bumi. Amin. Bahkan Tuhan rindu menyertai kita nanti sampai di surga. Dan itu dimulai dari kelahiran Yesus ke dalam dunia. Ya. Makanya tepat saudara. Yesus itu kan artinya Savior, penyelamat. Ya. Kalau saudara baca di sini saudara, di ayat 23 ini, kenapa dia tidak di mana itu dikatakan? Oh, di ayat 21 dia sudah katakan, engkau akan menamakan dia Yesus. Harusnya udah cukup dong ya. Betul? Tapi kenapa di ayat 23 dia harus mengulangi lagi, tapi bukan dengan nama Yesus. Dengan nama apa? Immanuel. Karena saudara, Bapa tidak hanya ingin menyelamatkan engkau dan saya. Bapa terlebih rindu ingin menyertai engkau dan saya. Haleluya. Oleh karena itu sekali lagi, Natal, Immanuel mengingatkan kita, sekali lagi mengingatkan kita, memastikan kepada kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dalam setiap kondisi. Tidak ada satupun dari kita yang mengharapkan masalah terjadi, betul? Tetapi apabila masalah toh harus terjadi, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia menyertai kita di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan takut, seperti firman Tuhan berkata. Jangan gelisah, jangan gentar, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh yang menimbulkan ketakutan sebagai gantinya firman Allah, tetapi roh yang membawa damai sejahtera. Ingat, damai sejahtera diulang terus, betul lah? Damai sejahtera disandingkan atau diopposite apa ini? Dibenturkan dengan kata takut. Damai sejahtera dibenturkan dengan rasa khawatir, betul lah? Janganlah kamu khawatir, kan? Kata Pak Paulus kita Filipi. Di ayat 9 dikatakan apa? Tetapi ya, semua yang baik, yang kudus, bla bla bla, pikirkanlah semua. Supaya apa? Damai sejahtera Allah. Luar biasa loh saudara. Damai sejahtera itu dibenturkan dengan rasa takut, damai sejahtera dibenturkan dengan rasa khawatir, damai sejahtera dibenturkan dengan rasa gentar, rasa gelisah. Dan damai sejahtera yang harus kita pelihara, bukan takut, bukan gentar, bukan gelisah, bukan khawatir. Amin. Amin. Mari kita berlaku sebagaimana Tuhan ingin kita berlaku, sebagai orang percaya yang tangguh. Kalau ada masalah, hadapi dengan benar. Jangan lupa bersama-sama. Jadi saudara, Natal mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa menyertai kita melalui nama Immanuel. Allah menyertai kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.